Selamat pagi Sobat Jaya, Kolumnis kembali hadir bersama Anda dengan saya Sylvia Nanda. Di bulan Desember 2024, para sivitas akademika program studi ilmu komunikasi menyambut penulis di Lestari dalam acara bedah bukunya yang diselenggarakan di awal lantai 3 Gedung B Universitas Pembangunan Jaya. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara perpustakaan UPJ dan program studi ilmu komunikasi. Tanpa Rencana merupakan karya ke-18 dari sang penulis di Lestari. Namun buku ini merupakan kumpulan cerita atau antologi yang keempatnya semenjak dirilisnya Madre di tahun 2011. Sesuai dengan judulnya, buku tersebut dituliskan secara spontan serta mengikuti alur seiring penulisannya, berbeda dengan karya-karya di Lestari yang lain. Beberapa karya dalam buku tersebut dituliskan pada masa pandemi, menjadi suatu refleksi yang menjadi katarsis bagi dirinya. Saya merasa kayaknya saya bisa deh tiga-tiganya, bener deh gas deh 3 gitu ya. Nah, tidak hanya bercerita mengenai buku terbarunya Tanpa Rencana, Di Lestari juga menyambut para penggemar lamanya dengan membahas proses penulisan serta bercerita mengenai cara-cara yang ia lakukan saat menulis karya-karya sebelumnya. Ia berkata bahwa dirinya lebih suka menulis cerita panjang seperti novel dan ia memiliki kebiasaan untuk menyusun sebuah jadwal yang terstruktur, menetapkan sebuah tenggat waktu yang sesuai dengan proses penulisannya. Selebihnya Di Lestari juga mendalami proses penulisannya serta harapan yang ia miliki pada mahasiswa dalam wawancara eksklusif bersama Komnews. Berikut adalah video wawancara tersebut. tahap yang tersulit dalam menulis buku itu adalah perampungan draft pertama. Jadi memang saat proses menulisnya itu sendiri gitu, karena biasanya disitulah penulis akan diuji baik secara pengetahuan dalam teknik menulis maupun juga secara mental, karena untuk menyelesaikan sebuah tulisan itu pasti kita akan mengalami jenuh, pasti kita akan mengalami bosan dan sebagainya. Cara saya untuk menangani itu semua sebetulnya sederhana saja. Saya punya tenggat waktu dan saya berusaha mematuhi tenggat waktu saya. Membaca, kita menarik udara, kita memberi nutrisi kepada wawasan literasi kita, entah itu dari soal referensi maupun cara kita menggunakan bahasa. Kita belajar banyak dari apa yang kita baca. Nah, tapi semua itu tentu akan bermanfaat jika kita bagikan. Artinya setelah kita membaca, marilah kita menulis agar apa yang kita ketahui itu dapat diketahui lagi oleh orang lain, dan disitulah kemudian ada semacam siklus yang sehat antara mendapatkan ilmu dan berbagi ilmu gitu. Nah, aku pengen nanya di sini. Antusias dari para audiens terbukti pada sesi tanya jawab yang secara keseluruhan mencangkup 3 sesi, dengan masing-masing sesi menampung 3-4 pertanyaan dari para audiens. Kegiatan ditutup dengan adanya sesi foto bersama dan sesi tanda tangan khusus bagi penggemar Di Lestari yang sudah memiliki buku atau yang baru saja membelinya di booth yang berada di samping pintu masuk, di mana para penggemar dapat membeli koleksi tulisan-tulisan Di Lestari yang dapat langsung dia tanda tangani. Sobat Jaya, kita beralih ke berita selanjutnya. Fancom 2024 yang diselenggarakan oleh Divisi Akademik dan Non-Akademik Himakom UPJ telah hadir di Universitas Pembangunan Jaya. Berlangsung selama 2 hari, yaitu pada 3 dan 4 Desember. Rangkaian lomba ini mengusung tema nostalgia dengan tagline "Kilas balik kompetisi, hidupkan memori". Pada hari pertama Fancom dimulai dengan registrasi para peserta dan pengunjung sebelum memasuki acara. Terdapat juga booth dari mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2024 turut menyajikan cemilan lezat untuk menambah meriahnya suasana. Lomba pertama Kombat menguji ketangkasan peserta dalam menjawab soal-soal seputar dunia komunikasi dengan cepat dan tepat. Disambut dengan sorakan antusias dari para penonton yang mendukung perwakilan angkatan mereka. Selanjutnya lomba cosplay menghadirkan kreativitas para peserta dalam berkreasi dengan gaya dan tema komunikasi yang unik. Tak kalah seru, lomba ketiga Itbulaga menggabungkan permainan tebak kata dengan kerja sama tim. Untuk mengetahui lebih lanjut suasana di lokasi, mari kita simak laporan dari rekan saya Raihan. Halo teman-teman, kenalin nama aku Dita, aku dari Ilmu Komunikasi 2023. Halo, kenalin nama aku Zahra, aku dari Komunikasi Angkatan 2023.
Kalau dari aku hari ini tuh seru banget dan aku suka banget karena tempatnya di aula. Jadi tuh dingin, udah gitu semuanya tuh bisa ke engage gitu. Kayak vibes-nya tuh merata ke semuanya. Jadi apalagi dengan adanya audiovisual kayak musik, terus juga background-nya menurut aku oke banget sih ngebuat kita jadi semangat masuk ke dalam. Gitu. Kalau menurut aku, lomba-lomba hari ini tuh bikin kita kompetitif banget. Apalagi tadi, aku sama Rita tuh satu tim, dan kita itu ngelawan angkatan 21 sama 24. Jadi kalau malu sebenarnya kalah, walaupun kalah. Bener, kalah. Tapi karena Funcom seru, kita nggak marah. Iya, betul banget. Kayak gitu. Iya, Funcom. Selain lomba-lomba yang berlangsung seru, Funcom 2024 tidak lepas dari kerjasama para panitia. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tantangan dan kesan selama menyelenggarakan acara ini, mari kita simak wawancara bersama salah satu panitia Funcom 2024. Halo Sobat Jaya, saat ini saya sedang berada di Aula Universitas Pembangunan Jaya, tepatnya di acara Funcom tahun 2024. Hai semuanya, kenalin nama aku Naila Difazalia dari Ilmu Komunikasi 2023. Jabatan aku di Funcom 2024 ini sebagai Ketua Pelaksana. Rintangan apa sih yang menjadi kendala utama menyelenggarakan acara Funcom ini dan kesannya apa nih? Gitu. Kalau rintangannya mungkin saat ini tuh dalam waktu persiapannya ya, kita tuh cuma mempersiapkan acara ini 2 minggu. Terus juga rintangan lainnya itu adalah di Funcom ini tuh kita open volunteer untuk kepanitiaannya. Jadi bukan hanya anak hima. Terus juga banyak angkatan 2024 nih di kepanitiaan ini. Jadi mungkin rintangannya itu bagaimana cara kita menyamakan kinerja kita gitu, cara kerjanya ya. Kesannya selama aku jadi ketua pelaksana happy sih, karena kayak aku nggak nyangka kalau aku ternyata bisa untuk berkoordinasi gitu loh dengan angkatan 22, 23, dan 24. Terima kasih dan semoga Funcomnya terus sukses ya. Terima kasih. Saya Raihan melaporkan. Sobat Jaya, di hari kedua Funcom 2024 berlangsung di rooftop Gedung B Universitas Pembangunan Jaya. Suasana semakin seru dengan permainan tradisional galasin yang melatih kerjasama tim dan futsal dengan konsep yang sangat unik. Keseruan ini menutup rangkaian Funcom dengan penuh semangat. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati booth dari teman-teman komunikasi yang menyajikan berbagai snack dengan pilihan yang beragam. Pada 4 Desember 2024, beberapa sivitas akademika ilmu komunikasi memiliki kesempatan untuk menghadiri Kompas Tour di Kompas Bulletin. Kegiatan ini mengundang para mahasiswa dan mahasiswi untuk mengenal lebih dalam lagi proses jurnalistik bersama Kompas. Mahasiswa dan mahasiswi ilmu komunikasi sudah sangat familiar dengan media massa kali ini. Kegiatan ini dimulai dengan pembukaan yang mengundang para audiens untuk berinteraksi sebagai ice breaking. Dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kak Ica, seorang Superintendent Public Relation, dan dilengkapi dengan sesi tanya jawab, sehingga para mahasiswa dan mahasiswi dapat menggali informasi lebih dalam untuk memperluas pengetahuan mereka mengenai dunia jurnalistik. Halo, aku Farica, aku adalah Superintendent Public Relations di KG Media. Kesan pesan aku seru banget hari ini teman-teman dari UPJ Ilmu Komunikasi Jurusan Jurnalistik cukup interaktif ya, karena tadi waktu ada sesi pemaparan banyak pertanyaan juga, jadi nggak cuma one way communication tapi tadi juga banyak sekali interaksinya sama teman-teman UPJ, jadi so far seru banget. Karena teman-teman dari jurnalistik, pesan aku jangan sampai kalian tuh minim literasi ya, jadi harus benar-benar baca, harus tahu update apa yang memang sekarang tuh lagi terjadi, sehingga itu akan membantu nantinya pekerjaan kalian. Itu pesan aku. Kegiatan berikutnya merupakan tur mengelilingi kantor Kompas yang memungkinkan para mahasiswa dan mahasiswi untuk eksplorasi dan belajar mengenai kegiatan, fasilitas, dan juga alur kerja dari para profesional yang sudah bekerja di Kompas Media. Para mahasiswa dan mahasiswi diajak untuk melihat secara langsung alat-alat yang digunakan, begitu juga ruangan yang kelak akan mereka jumpai saat terjun di dunia kerja nantinya. Acara pameran komunikasi antar budaya kembali hadir yang berlangsung di Aula Gedung B Universitas Pembangunan Jaya pada 18 Desember 2024. Acara ini merupakan bagian dari tugas akhir mata kuliah komunikasi antar budaya, di mana mahasiswa angkatan 2023 menampilkan budaya dari berbagai belahan dunia melalui booth kreatif mereka. Berikut liputannya. Pameran komunikasi antar budaya ini menghadirkan berbagai booth yang mempresentasikan budaya unik dari seluruh dunia, mulai dari Asia, Eropa, hingga Afrika.
Mahasiswa tidak hanya berbusana khas dari negara yang mereka wakili, tetapi juga menghadirkan informasi menarik tentang tradisi, makanan, hingga keunikan budaya tersebut. Halo, nama aku Anindita Kurniawan dan sekarang aku lagi merepresentasikan Indonesia tapi daerahnya Bali. Gimana angkatan aku mempersiapkan acara ini? Jadi kita itu per kelas kan ada kom A sampai kom E. Kita tuh ada perwakilannya, masing-masing ada 2 orang, terus nanti ditemenin sama ketua angkatan. Dari situ kita bikin forum, terus kita diskusi tentang vendornya, dan totalnya tuh ada 32 booth yang akhirnya hari ini didirikan. Harapannya semoga makin bikin akrab, makin semangat belajar komunikasi, terus kayak ngasih experience yang beda sama di kelas, jadi cara belajarnya makin oke. Semua booth menarik perhatian dengan dekorasi khas yang menggambarkan budaya unik dari berbagai negara. Suasana aula semakin hidup dengan alunan lagu-lagu khas dari berbagai negara, membawa pengunjung seolah menjelajahi dunia dalam satu ruangan. Pengunjung dan juri juga dapat mempelajari tradisi, makanan, serta keunikan budaya dari setiap negara yang dipresentasikan. Kami melakukan wawancara dengan Kak Naurisa Biasani selaku Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi sekaligus dosen pengampu mata kuliah komunikasi antar budaya. Sebenarnya acara ini kan memang udah setiap tahun diadakan ya, jadi saya tuh nerusin kebiasaan dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi yang terutama kenapa harus bikin pameran? Tujuan utamanya adalah supaya mahasiswanya belajar, mempelajari dulu kebudayaan dari masing-masing wilayah, daerah atau negara, kemudian mereka mencoba mengkomunikasikan. Jadi ini adalah proses mereka belajar berkomunikasi. Harapannya satu, mereka dapat wawasan baru. Terus yang kedua, mereka bisa menghargai perbedaan budaya gitu dari masing-masing wilayah, perbedaan bahasanya, dan harapannya tercipta juga toleransi. Pameran komunikasi antar budaya ini sukses menampilkan keberagaman budaya dunia melalui kreativitas mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2023. Tidak hanya menjadi ajang pembelajaran, tetapi juga menyatukan nilai-nilai keberagaman dari berbagai belahan negara yang memperkaya wawasan kita semua. Pada tanggal 23 Desember 2024, para sivitas akademika Universitas Pembangunan Jaya, khususnya program studi ilmu komunikasi, kembali menggelar sebuah pameran dengan tema lingkungan. Pameran ini bertujuan untuk memenuhi ketentuan ujian akhir semester untuk mata kuliah komunikasi lingkungan. Para mahasiswa dan mahasiswi diwajibkan untuk menyiapkan sebuah pameran untuk menunjukkan hasil karya mereka selama 1 semester yang lalu. Dalam 1 semester, para mahasiswa dan mahasiswi ilmu komunikasi telah melaksanakan berbagai macam kampanye. Bergerak secara daring serta luring dilihat dari akun-akun Instagram yang menyerukan ajakan untuk turut berkontribusi terhadap lingkungan, masing-masing dengan topik yang spesifik. Para mahasiswa turut melaksanakan sebuah kegiatan guna menunjukkan aksi nyata dalam melestarikan lingkungan. Perkenalkan, saya Fasya Syifa Mutma. Saya merupakan salah satu dosen dari mata kuliah komunikasi lingkungan. Tujuan dari penyelenggaraan acara ini untuk mengajarkan kepada mahasiswa kami, karena kan judul mata kuliahnya adalah komunikasi lingkungan. Jadi harapannya mahasiswa bisa mengomunikasikan isu-isu lingkungan dan bisa melakukan perubahan untuk lingkungan yang lebih baik. Sebenarnya tujuan utamanya sih ingin menyadarkan, memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan tentang masalah-masalah lingkungan dan berharap nantinya akan ada action. Pemirsa, berita tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Sylvia Nada dan sampai jumpa.